Halo, selamat datang di YouTube channel ini. Perkenalkan, nama saya Astri Mutiar dari Stika PPNI Jawa Barat. Saya merupakan salah satu peserta dari pelatihan dan workshop Pekerti yang diselenggarakan atas kerjasama Aperti dan Untirta Banten. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang learning theory atau teori belajar, seperti yang tadi pagi telah disampaikan secara detail oleh Dr. Syihabuddin, yang mana video lengkap dari Dr. Syihabuddin akan saya sisipkan linknya di description box. Over the past century, atau selama abad terakhir ini, psikolog pendidikan, peneliti, telah mengajukan banyak teori yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, mengatur, dan menyebarkan keterampilan dan pengetahuan. Setiap penulis, setiap psikolog pendidikan, dan setiap peneliti telah mengklasifikasikan beberapa teori ini dengan cara yang berbeda-beda. Dalam video summary ini, saya akan menyampaikan 5 learning theory. 5 learning theory ini terdiri dari behaviorism atau tingkah laku, kognitif, humanistic, constructivist, dan cybernetic. Behaviorism atau tingkah laku merupakan suatu teori belajar yang berfokus terhadap perubahan tingkah laku dari peserta didik. Jadi dalam proses belajar mengajar dari behaviorism ini, kita sebagai pengajar memberikan penguatan atau memberikan stimulus-stimulus ketika proses pembelajaran yang mana nanti akan menghasilkan respon, yaitu suatu perubahan tingkah laku dari peserta didik kita. Jadi misalnya kita memberikan suatu tindakan ataupun action yang berulang-ulang yang memberikan suatu tanda bahwa si peserta didik ini harus merubah perilakunya. Tapi ternyata learning theory ini dikritik oleh beberapa peneliti. Mereka bilang bahwa proses belajar dalam learning theory behaviorism ini terlalu kompleks dan tidak terjelaskan. Dan juga asumsi bahwa stimulus akan memberikan respon itu terlalu sederhana. Karena tadi behaviorism ini mempunyai inti bahwa ketika kita memberikan stimulus atau penguatan kepada peserta didik, maka respon atau hasil dari peserta didik akan merubah tingkah lakunya. Padahal tingkah laku atau behaviorism itu bisa berubahnya mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan. Selanjutnya adalah kognitif atau kognitivisme. Jika tadi behaviorism itu menitik beratkan pada perubahan perilaku, kognitivisme menitik beratkan pada perubahan persepsi atau pemahaman kognitif. Jadi di dalam proses belajar mengajar ini, kita sebagai pengajar nanti mengharapkan bahwa si peserta didik itu akan ada perubahan struktur kognitifnya, dari mulai proses sampai nanti hasil dari pembelajaran. Jadi di sini menitik beratkan kepada peserta didik itu akan memiliki perubahan yang lebih baik akan pemahaman dan persepsi dari proses belajar mengajar. Teori ini juga mengalami kritik atau mendapatkan kritikan karena beberapa peneliti bilang bahwa teori ini lebih mengarah ke teori psikologi daripada teori pendidikan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sulit melihat struktur kognitif yang ada pada setiap individu. Karena kemampuan kognitif tidak hanya bisa kita lihat dari tes tulis saja. Untuk selanjutnya adalah humanis. Jadi di sini proses belajarnya memanusiakan manusia, pengajar memanusiakan peserta didik. Bagaimana sih kita sebagai pengajar itu bisa memberikan penghargaan kepada peserta didik, yang mana ketika proses belajar mengajar, peserta didik merasa bahwa dia dimanusiakan, dia diberikan perhatian. Pemberian pengalaman di dalam learning theory ini dipercayai akan meningkatkan ilmu pengetahuan untuk para peserta didik. Tapi lagi-lagi, humanistik ini pun dikritik oleh beberapa peneliti, bilang bahwa ternyata humanistik ini lebih dekat ke filsafat daripada ke pendidikan. Selanjutnya adalah konstruktivis atau konstruktivisme, yang mana konstruktivis ini adalah teori
yang mengedepankan problem solve learning. Jadi atau problem based learning. Jadi di mana setiap peserta didik diharapkan mempunyai pengetahuan-pengetahuan dasar, dan ketika proses belajar mengajar, para peserta didik ini dapat mengembangkan dan menambah atau merubah pengetahuan dasarnya menjadi pengetahuan yang lebih advance lagi. Yang mana biasanya memang di sini itu kita memberikan opportunity atau kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari new things atau mempelajari hal-hal yang baru. Di sini juga kita menuntut bahwa peserta didik harus mempunyai creativity atau kreativitas dalam mendevelop atau mengembangkan apa yang dia ketahui. Dan biasanya constructivism ini itu tuh jika diaplikasikan di kelas itu problem based learning, research, dan creative project atau grup kolaborasi. Jadi para peserta didik itu bisa mencari tahu dengan dirinya sendiri. Kita sebagai fasilitator, kita sebagai pengajar di sini berperan sebagai fasilitator. Tapi ternyata constructivism ini itu pun dikritik oleh beberapa peneliti. Mereka bilang bahwa constructivism ini ternyata bikin kita sebagai pengajar itu jadi kurang mendukung. Dan ini bersifat relatif karena tergantung terhadap tadi kreativitas dan juga inisiatif dari setiap peserta didik itu sendiri. Padahal jika kita melihat dari pembelajaran orang dewasa, constructivism ini itu adalah learning theory yang mungkin sangat pas untuk pembelajaran orang dewasa. Karena orang dewasa itu akan belajar dengan sendirinya. Yang terakhir itu ada cybernetic, namanya juga cyber. Jadi learning theory ini berfokus terhadap kumpulan-kumpulan informasi. Jadi bahwa belajar itu merupakan kumpulan-kumpulan informasi. Proses belajarnya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan informasi. Karena cybernetic ini itu diisi oleh beberapa teori seperti information theory, control theory, mathematical communication theory, data analysis and decision making, operation research, artificial intelligence, and general system theory and system analysis. Jadi di cybernetic ini menitik beratkan terhadap bagaimana sih informasi-informasi dapat dihimpun dan menjadi suatu proses pembelajaran untuk peserta didik. Kritikan untuk cybernetic ini bahwa katanya cybernetic ini lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar itu berlangsung, dan cenderung sulit untuk dipraktekkan. Implikasi dari semua teori belajar itu bisa kita terapkan di penerapan dalam proses belajar mengajar itu butuh beberapa pengkajian. Karena seperti yang sudah tadi kita bicarakan, semua teori belajar atau learning theory memiliki kritikan atau memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana kita bisa memilih learning theory mana yang paling cocok dengan proses pembelajaran kita, itu kita harus melakukan pengkajian dan juga identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan teori belajar dan teori instruksional. Seperti faktor afektif, bagaimana sih sifat-sifat dari si peserta didik. Terus kognitif, tadi pemahamannya itu seperti apa. Input dari si mahasiswanya, kemampuan dalam memahami, kemampuan kognitifnya itu seperti apa. Lingkungan, kita harus lihat lingkungannya apakah mendukung atau tidak, perkembangannya itu seperti apa, pribadi dan sosial, dan juga perbedaan individual. Hal itu merupakan faktor-faktor yang harus kita lihat ketika kita akan memilih learning theory mana yang cocok untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar kita. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada learning theory yang paling benar ataupun yang paling unggul dibandingkan learning theory yang lainnya. Karena semua learning theory memiliki kelebihan dan memiliki kritikannya masing-masing. Tapi learning theory akan sangat pas dengan proses pembelajaran kita ketika kita dapat mengidentifikasi dengan tepat bagaimana keadaan-keadaan yang mendukung dari proses pembelajaran kita. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Selamat malam.